yang dari perwira menengah mau naik ke perwira tinggi harus terjun ke haram. Nah, jadi di situ pengamanan rajanya kah atau mungkin kepolisiannya kah, semua harus terjun di sana. Nah, terus untuk yang orang-orang pendaftaran pertama yang mau jadi tentara, bintara, polisi-polisi yang belum berpangkat, juga harus terjun ke haram. Bisa nggak menangani seruat itu semacam itu? Nah, sabar nggak di saat panas bisa mengamani? Kalau bisa sabar, sanggup dan seterusnya, itu baru diterima menjadi tentara atau polisi kalau di sini. Maka dari itu di sini polisinya nggak kayak Indonesia. Kalau ini kan betul-betul seleksinya ketat, jasmaninya, rohaninya sehat semua, IQ-nya apa. Di sini yang penting mau ada minat, mau masuk di dalam pendidikan di Masjidil Haram itu jadi. Nah, artinya apa? Itu untuk kelulusannya itu termasuk tes di lapangan. Nah, psikotesnya. Lalu lalu yang ada di sekitar Masjidil Haram, Bapak dan Ibu, itu ada termasuk yang kita sampaikan tadi, ada dua matra dari kepolisian dan dari angkatan darat. Kalau yang bertugas itu yang berpakaian bajunya loreng merah itu askri surtah, bahasa Arabnya askri surtah, polisi militer, PM itu. Nah, yang mengadili ininya, tapi PM juga terjun ke haram. Kalau yang pakaiannya pakai baret hitam, pakainya bajunya coklat, itu polisi biasa, tapi khusus haji wal umroh, askri haji wal umroh. Karena apa? Kepolisian di sini itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Indonesia kan enggak ya, setara dengan kementerian. Kalau polisi di sini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau dulu kalau nggak salah di Indonesia juga di bawah kementerian begitu. Jadi polisi yang warnanya coklat itu polisi yang ini mengamanin haji dan umroh. Yang warnanya biru. Kalau yang baretnya hitam, bajunya hitam itu pas pampres. Bajunya hitam khusus pengawalan raja. Jadi apabila ada duyuful malik, tamu-tamu raja, di situ dikawal oleh yang berpakaian hitam polos. Karena ada hitam polos, baretnya hijau. Nah, itu malah pasukan elit. Kalau di sana kan pasukan elitnya baret merah ya, dari angkatan darat. Di sini malah yang berbaret hijau. Polisi haji wal umrohnya berpakaian loreng hijau. Itu polisi semua. Yang tentara yang dari angkatan darat itu cuma yang baret merah. Itu sebenarnya juga disebutnya kata sini polisi, askari. Maknawi arti dan askari itu adalah polisi. Kalau kata orang Indonesia kan askar. Itu polisi sebutnya. Cuma polisinya polisi militer. Terkadang kan suka ada yang berpakaian coklat. Yang coklat itu berarti PDH itu. PDH dari kepolisian juga. Jadi di kota Taif ini, Bapak dan Ibu, sampai angkatan udara terbesarnya ada di sini. Angkatan udaranya, angkatan daratnya, angkatan lautnya pun ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya terjadi konflik, auzubillahi min dzalik, subhanallah, terjadi konflik, peralatan tempurnya ini tinggal turun, baik turun ke Madinah maupun turun ke Jeddah dan Mekah. Itu memang siap ya. Makanya rumahnya di sekitar kanan kiri kita itu coklatnya coklat tanah ya, memang condongnya ke angkatan. Tapi kalau masalah perumahan nggak ada ngaruh sih, memang warnanya begini semua, seluruh Saudi warnanya begini. Jadi nggak bisa dibedakan mana rumah polisi, mana rumah tentara, sama warnanya warna ini, tanah. Kalau di Indonesia tentara kan lorengnya agak sedikit hijau hitam.
sini enggak, di sini sama perumahannya. Ya mungkin juga mengelabui. Jadi kalau dari internasional mau berbuat neko-neko, mau nyerang apa, mungkin disanksi oleh PBB. Karena apa? Menyerang perumahan penduduk. Padahal sejatinya sama ya, rumah tentara, rumah pribadi itu semuanya bentuknya sama. Jadi kalau bulan haji atau bulan Ramadan, tentara-tentara, polisi-polisi, yang ini yang saya maksud angkatan darat dan kepolisian ya. Angkatan darat dan kepolisian. Kalau angkatan udara nggak ada. Jadi kalau pendidikan itu harus di Masjidil Haram. Pendidikan harus di Masjidil Haram. Jadi kalau di Indonesia kan sesko, kalau di tentara seskuat atau sespim, sekolah pimpinan ya, sesko, sekolah komando angkatan darat mungkin. Nah, jadi pendidikannya itu harus tugas di Masjidil Haram. Pada saat bulan suci Ramadan itu kan lagi ribet-ribetnya, haji macet, tapi tidak semacet bulan Ramadan. Ini saya tegaskan. Karena apa? Bulan Ramadan itu Bapak dan Ibu, visa itu tidak dibatasin. Jadi visanya tidak dibatasin. Kalau bulan haji kan, oh Indonesia berapa? 200.000 gitu kan. Oh dari Malaysia sekian ribu, Pakistan sekian ribu, total globalnya sekian. Tapi kalau bulan Ramadan terus siapa yang punya uang, siapa yang punya penerbangan, terus, dan pemeriksaan tidak ketat, terus cuman pengamanan itu luar biasa, memang ekstra ketat. Nah, di situ para perwira tinggi, perwira menengah, baik yang bintara ataupun tantama, itu kalau tidak turun itu kena sanksi, sanksi turun jabatan atau apa. Jadi berat banget itu. Lalu misalnya ada di antara perwira dan bintara, tantama dan bintara maupun perwira, memang tugasnya khusus di Masjidil Haram, polisi khususnya lah, tugas khusus, bukan tugas dadakan kayak pendidikan. Itu kalau misalnya absen 1 hari, itu sistem itu gaji langsung dipotong itu. Di Indonesia ada nggak itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kadang-kadang masang jempol doang, keluar orangnya nongkrong. Yang PNS ketawa tuh. Nah ini depan kita ini tentara ini. Nah, ini ya, ini tentara. Jadi Bapak dan Ibu di sini kalau misalnya nakal, 1 hari tidak datang, 2 hari tidak datang, dalam 1 bulan itu ada berapa? Dalam 1 bulan ada 7 hari tidak masuk, tidak absen, itu dipotong itu gajinya. Tapi gaji di sini luar biasa Bapak dan Ibu, memang oleh pemerintah diprioritaskan. Ini mudah-mudahan di Indonesia diprioritaskan oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga militer, pasti mengerti nasibnya tentara, nasibnya polisi, nasibnya ASN, ya, apalagi guru, pahlawan yang pakai jasa. Ya Pak. Ya. Jadi di sini itu betul-betul diperhatiin kalau urusan gaji. Nah, fasilitas tinggalnya diperhatiin. Kalau nggak mau fasilitas tinggal, ambil duitnya. Enggak. Memang begitu jadi PNS atau polisi atau tentara itu langsung ada fasilitas tinggal. Oh, nggak mau saya ini ngambil itu rumah di mes atau perumahan, nggak mau. Langsung dikasih uangnya, uang per bulan segini, ada tekan per bulan sekian. Nah, itu udah ada. Gajinya di sini, ini saya punya anak di sini, anak angkat saya yang saya didik dari kecil, itu pangkatnya kalau di Indonesia itu Letnan 2, Letdah. Nah, Letnan 2. Itu gajinya sudah sekarang kurang lebihnya
Lebih Pak. Bintara mungkin Tantama itu 30 juta. Kalau 18.000 itu berapa ya? Ya sekitar 80 juta lah. Itu baru Letnan 2. Ya 90 juta. Ya sekitar itu. 90 juta atau 85 juta. Itu baru Letnan 2 Leda. Tapi kalau untuk Bintara yang sudah tugasnya kurang lebihnya sekitar 6 tahun, sudah berpangkat sersan 1, Seto, itu udah sekitar 13 ribuan itu. 13 ribu, artinya 13 ribu ya 60 jutaan mungkin. Karena pertama masuk di sini 7 ribu. Pertama masuk Tantama itu 7 ribu. 7 ribu berarti 35 juta. Subhanallah, memang di sini ini betul-betul diprioritaskan untuk pegawai-pegawainya. Orang satpam aja 3.000 sini. Satpam baru masuk maupun udah lama 3.000. Baru masuk 3.000. Udah lama pun 3.000. Jadi nggak ada pesanggung darah apa. Mau kerja nggak mau keluar aja nggak apa-apa. Di sini orangnya nggak ngambil ribet. Jadi orangnya pincang kaki juga jadi satpam di sini. Panuan kadasan sudah satpam di sini. Makanya kalau melihat satpam di sekitar Masjidil Haram, di pusat perbelanjaan, orang-orangnya pada kurang sehat. Memang pendidikannya kurang. Kalau di sana kan betul-betul dilatih militer. Kadang-kadang komandannya memang dari purnawirawan. Kalau di sana satpam iya, jadi di saat tugas main HP aja. Yang penting mau nungguin. Di saat ada konflik, di saat ada trouble masalah, satpam baru dipanggil. Nah itu cuma fungsinya di situ aja. Subhanallah, memang betul-betul Bapak dan Ibu di sini ini diperhatiin, baik militernya, baik ASN-nya, itu betul-betul diperhatiin. Nah, baik pun masyarakatnya. Jadi masyarakatnya pun demikian. Kalau membutuhkan sesuatu modal, itu dimodalin oleh negara. Dimodalin, masukkan sertifikatnya, apa yang kita punya. Kalau misalnya kayak ASN atau polisi dan TNI, kalau ngambil uang ke bank itu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai jaminan, udah itu aja. Oh ini tentara, ambil KTP-nya, mau berapa? Mau sekian. Buat apa? Buat rumah, langsung dikasih. Buat apa? Buat usaha anaknya, dikasih. Nah, nggak ada potong ini. Nggak kayak di Indonesia kan beranak pinak ya, bercucu. Ya. Naik 100 anggar metu tuh kopang langsung rugi. Di sini nggak ada di sini. Ya mungkin ada sih, cuma buat admin apa nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau untuk penduduk pendatang pastinya berarti. Berapa menit? Bapak dan Ibu, insya Allah kita sedikit lagi akan sampai di Masjid Abdullah ibnu Abbas. Udah bangun semua ya? Banyak yang umroh nggak nanti ini? Ada. Apa gagal lagi? Kayaknya sudah ada yang sebagian bawa ihram. Masya Allah. Al-umrata ila al-umrah kafaratu lima bainahum. Bapak dan Ibu, cerita tentang Masjid Abbas. Siapakah sahabat Abbas tersebut? Bangun Bu. Sudah nyampe, bangun ya. Tidur dari bayi kok gak tuh. Alhamdulillah, tadi malam qiyamul lail, tidak tadi malam sholat subuh. Nah, kalau saya beda, kalau kosong tuh mancing ya, mengasah otak. Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas
Siapa beliau? Beliau adalah sepupu Rasulullah dari putra Abbas bin Abdul Muthalib. Ayahnya baginda Rasul siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib itu bersaudara. Nah, lalu bapak dan ibu, di saat antara Abdullah dan Rasulullah ini renggang umurnya sangat jauh berbeda. Karena pada saat wafatnya Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas berumur 13 tahun. Tapi Abdullah ibnu Abbas mengajinya kepada baginda Rasul, belajar ilmunya kepada baginda Rasul langsung. Nah, maka dari itu disebutnya Baharul Ilmi, lautan ilmu. Karena apa? Beliau ahli hadis, ahli tafsir, subhanallah. Nah, di saat Abdullah kecil, kurang lebihnya umur 10 tahun, itu rasa penasarannya ada. Dan baginda Rasul suka ngajar, suka berdakwah di sekitar Ka'bah. Lalu apa yang ini? Lalu ada satu kalimat, ada satu kata yang disampaikan dalam dakwahnya Rasulullah, dalam ceramahnya Rasulullah, yaitu babus sodaqah, bab sodaqah. Nah, ini kesempatan bagi Abdullah kecil itu bertanya, bolehkah aku bertanya tentang apa yang telah disampaikan tadi, wahai paman Muhammad? Boleh, sambil diusap-usap sama Rasulullah, diusap-usap kepalanya. Boleh kan? Mau bertanya apa? Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak mampu bersedekah dengan uang? Tadi yang dibicarakan kan tentang sedekah. Kalau misalnya orang yang tidak mampu, bagaimana untuk bersedekah? Artinya nggak punya uang, nggak punya gabah, nggak punya tanaman, orangnya miskin, begitu artinya. Boleh kata Rasulullah. Boleh. Bersedekahnya dengan apa kalau orang yang tidak mampu? Bersedekahnya dengan senyuman. Mengenai menggerak, ya. Ojo cemberut, ojo manyot, ya. Murah senyum dengan tetangga, dengan sahabat, dengan siapa. Tapi senyumnya pun lihat-lihat netang pekan. Kalau di pasar jangan senyum-senyum sendiri. Nah, itulah bapak dan ibu. Kalau tidak bersedekah dengan benda, tidak bisa sedekah dengan uang, bersedekahlah dengan senyuman. Di situ semakin bertambah rasa penasarannya Abdullah ibnu Abbas. Tetap belajar dan belajar. Terus digali ilmu-ilmu Rasulullah. Setelah itu pada haji wada, Abdullah ibnu Abbas mengikuti Rasulullah. Ikut Rasulullah haji wada. Maknawi wada berarti perpisahan, karena saat hajinya langsung baginda Rasul wafat, tidak ada lagi. Makanya disebutnya haji wada. Pada saat baginda Rasul khutbah di padang Arafah di atas onta, itu Abdullah mendekatinya, selalu menyimak apa kata-kata Rasul, itu betul-betul dimasukkan di dalam memori otaknya. Luar biasa. Setelah baginda Rasul wafat, akhirnya apa? Akhirnya Abdullah tetap menjalankan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasul. Terus bertanya kepada Abu Bakar di saat Khalifah Abu Bakar, bertanya kepada Umar di saat Umar menjadi khalifah. Setelah itu Abdullah semakin dewasa, umur 20 menuju Madinah. Karena apa? Dianggapnya Madinah adalah gudangnya ilmu, tempatnya para alim ulama, para penerus Nabi, warasatul anbiya, termasuk ada sahabat-sahabat yang lain, Salman Al-Farisi, sahabat Bilal bin Rabah, terus banyak. Dan disitulah bapak dan ibu ada
pada saat zamannya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada pertikaian dari negeri Yaman mengenai tentang warisan. Sayyidina Ali bingung, akhirnya memanggil Abdullah ibnu Abbas untuk memberi solusi. Ternyata solusinya itu Masya Allah luar biasa, sehingga ahli waris tadi damai. Disitulah di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas dijadikan penasehat. Padahal bapak dan ibu, Abdullah ibnu Abbas itu adalah suku Rasulullah, keluarga, satu keturunan Bani Quraisy, satu keturunan Bani Hashim Al-Quraisy. Seharusnya Abdullah ibnu Abbas itu fokus dengan politik, seenggak-enggaknya merebutlah jadi raja atau jadi apa. Tapi Abdullah ibnu Abbas tidak tertarik dengan politik, melainkan hanya berdakwah. Subhanallah. Maka dari itu disebutnya Baharul Ilm, lautan ilmu. Karena apa? Ilmunya banyak sekali. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, jam segini belum macet. Tapi bentar lagi jam 10, 11, wah penuh ini. Ayo tolong jaga kebersamaannya bareng-bareng. Kita foto di pintu gerbang. Jadi biar tahu. Pintu gerbang di sini bab Abdullah ibnu Abbas. Nah, nanti foto di sana bareng-bareng buat dokumen. Ya, nanti kita sambung lagi. Moga. Mandap. Sehat? Alhamdulillah. Kendut. Bu, udah ngerti, iki seluruhnya orang ngerti. Udah ngerti, iki seluruhnya orang ngerti. Jenengan seluruhnya asli. Kau nang saja, sampai ngerti.
Oh iya, tenang aja. Jangan orang butuh orang jijin sih, Pak Malik kuwi. Jejen? Iya. Sang watu niki. Yo, Ada satu. kacang. Oh, nggih, kula mutaken. Monggo, damel lingkaran nggih. Damel lingkaran. Pak, Bapak kameramen, monggo mriki. Ya, biar nggak foto. Ini orang depannya. Jangan ada sini ya. Oh iya, saya. Jadi ya nutupin ya. Ya malah ketutupan sampai besok kono. Ini baik mampu. Satu, dua. Cium ya. Almansud. Bebas. Sallallahu